Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal KSN, Kompetisi Sains Nasional Matematika SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Jadi langsung saja kita bahas soal yang pertama, pembahasan soal KSN untuk bidang lomba matematika SMP. Oke, soal yang pertama, jika fx sama dengan 5x kurang 3, maka jumlah semua yang memenuhi fx kuadrat kurang 6x sama dengan negatif 9 adalah. Oke adik-adik, kita langsung saja ya, kita buat di sini fx-nya kita ganti dengan 5x kurang 3 ya. Sehingga di sini 5x kurang 3 kita kuadratkan dikurang 6 kali 5x kurang 3 sama dengan negatif 9. Oke adik-adik, kita kuadratkan ini ya adik-adik. Adik-adik mungkin sudah tahu ya, kita kuadratkan artinya kita kali bilangan yang sama ya, atau fungsi yang sama. Ini tetap dulu ya adik-adik. Ini dijelaskan lebih detail ya biar adik-adik lebih paham ya. Ini kita kalikan seperti biasa ya. Oke, ini dikalikan, ini dikalikan. Oke, menjadi 25x kuadrat dikurang 15x. Yang pertama kan negatif 5 kali 5, 5x kali 5x, 25x kuadrat. 5x kali negatif 3, negatif 15x. Negatif kali 5, negatif 15x. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Ini juga adik-adik kalikan ke dalam ya. Oke, negatif 6 kali 5, negatif 30x. Negatif 6 kali negatif 3 plus 18 ya. Ini 30x, ini plus 18 sama dengan negatif 9. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. 25x kuadrat. Terus yang mengandung komponen x ya, kita selesaikan ya adik-adik. Negatif 15 dengan negatif 15, negatif 30, kemudian negatif 30 lagi jadi negatif 60 ya, yang jadi mengandung variabel x. Jadi semuanya negatif 60x. Positif 9 dengan positif 18 adalah positif 27. Kemudian negatif 9 pindah ruas ya. Ini kan ada sama dengan negatif 9-nya kita pindah ke kiri ya, menjadi positif 9 sama dengan 0. Oke adik-adik, kita selesaikan jadi 25x kuadrat kurang 60x plus ya, ini kita tambahkan jadi 36 sama dengan 0. Adik-adik, untuk mencari jumlah semua itu adik-adik tak perlu memfaktorkan, mencari nilai variabel x-nya ya, susah kalau gini memfaktorkannya. Adik-adik pakai persamaan x1 kali x1 tambah x2 saja. Ini a-nya 25, b-nya negatif 60, C-nya 36 ya. Jadi A-nya 25, B-nya negatif 60, C-nya 36. Jadi jumlah akar-akar ya. Semua nilai X kan artinya semua akar-akarnya. Oke, jadi jumlah akar-akar X1 tambah X2, rumusnya min B per A. Tapi kalau nanti pertanyaannya perkalian akar-akar X1 kali X2 yaitu C per A. Oke adik-adik, jadi X1 tambah X2 min B min ya, sedangkan B kita kan negatif 60, negatif 60 bagi A-nya 25. Oke adik-adik, jadi hasilnya negatif dengan negatif jadi positif, sehingga X1 tambah X2-nya menjadi ya, X1 tambah X2 sama dengan positif 60 per 25. Ini adik-adik sama-sama bagi 5. 60 bagi 5, 12. 25 bagi 5, 5. Jadi hasilnya 12 per 5. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, yaitu 1, 2, 4, 8, 15, 26. Kita diminta mencari 3 bilangan yang berikutnya. Oke adik-adik, kita cari selisihnya dulu ya. Biasa kita mencari selisih untuk membuktikan apakah dia aritmatika. Nanti kalau tidak bisa selisih kita bandingkan apakah dia geometri ya. Oke, 1 ke 2 selisihnya 1 ya.
Kemudian 2 ke 4 selisihnya 2 ya. 4 ke 8, 8 kurang 4, 4. 15 ke ini 7 ya. 8 tambah 7 kan 15. 26 kurang 15 ya. Jawabannya 11 selisihnya ya. Oke. Kemudian adik-adik, ini bentuknya kan tak beraturan nih. 1, 2, berarti dia bukan aritmatika, bukan juga geometri. Karena kalau geometri pembandingnya sama, 2 banding 1, 2, 4 banding 2 juga 2, 8 banding 4 juga 2. Tapi 15 banding 8 bukan 2. Jadi ini bukan aritmatika, juga bukan geometri. Caranya adik-adik cari lagi satu barisan lagi ya, yaitu selisih dari barisan yang kedua kita bentuk tadi ini ya. 1 dengan 1 dengan 2 1 selisihnya ya. 2 dengan 4 2, 4 dengan 7 3, 7 dengan 11 4. Ini bukan aritmatika juga, jadi bukan juga aritmatika tingkat 2. Jadi kalau seperti ini adik-adik dah lihat sini 1 2 3 4 sudah membentuk pola. Pasti polanya berikutnya 5. Jadi adik-adik cari manual saja karena ini sedikit ya yang diminta, hanya 3 angka ya. Jadi adik-adik cari manual, bilangan berikutnya pasti 5 ya. Oke, yang berikutnya nanti selisihnya 6, yang berikutnya nanti 7 ya. 11 ditambah 5 16. Jadi adik-adik cari selisih yang di titik-titik ini adalah 26 tambah 16 ya. Jadi 30 42 ya. Oke, 42. Oke, kemungkinan jawabannya akan antara C dengan D karena di awalnya 42. Oke, jadi kita lanjut selisih berikutnya 6. 16 tambah 6 22. Oke, kita cari bilangan berikutnya 42 tambah 22 jadi 64. Oke, di sini jawabannya makin diperjelas adalah D. Tapi kalau adik-adik mau membuktikan satu lagi, adik-adik tambah ini. Ya, 22 tambah 7 29. 64 tambah 29 adalah 93. Jadi 3 bilangan selanjutnya berturut-turut adalah 42, 64, 93. Jawabannya D. Ya, adik-adik kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Diketahui persamaan garis 3x tambah 4y kurang 5 sama dengan 0 jika garis tersebut direfleksikan. Refleksi ini sama dengan pencerminan ya adik-adik, terhadap sumbu Y. Berarti pertama direfleksikan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan dilatasi 0,3. Dilatasi 0,3 ini berarti K-nya sama dengan 3. Maka persamaannya menjadi, oke adik-adik, berarti ini pertama direfleksi atau pencerminan, kemudian didilatasi. Oke adik-adik, di sini saya sudah kasih persamaan untuk refleksi dan dilatasi ya. Ini rumus cepatnya ya, langsung ada ya. Oke adik-adik, lihat untuk refleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya ini adalah bayangan ya adik-adik, X aksen dan Y aksennya. Oke, bayangannya X, Y, negatif Y untuk direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka min X, Y bayangannya. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya Y, X. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya X, Y. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya 2H kurang X, Y. Ini X aksennya ya dedek, yang ini Y aksennya. Oke, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka X aksennya X, Y aksennya 2K kurang Y. Itu untuk refleksi. Untuk dilatasi 0K, K ini adalah faktor dilatasinya atau skalanya ya, yaitu kalau di sini K-nya 3. Oke, untuk mencari X aksennya K dikali X, untuk Y aksennya K dikali Y. Oke adik-adik, kita langsung saja buat persamaannya dulu, yaitu 3X tambah 4Y kurang 5 sama dengan 0. Oke adik-adik, direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti ini. Berarti X aksennya min X ya. X aksennya adalah X aksennya min X, Y aksennya Y. Oke adik-adik, kita rubah menjadi X sama dengan ya. Ini X sama dengan, maka X aksennya jadi negatif X aksen. Ya, negatifnya kita pindah ke sini.
Y sama dengan Y aksen. Oke, untuk mencari garis persamaan garis bayangan direfleksikan terhadap sumbu Y, maka adik-adik ubah X jadi min X aksen dan Y menjadi Y aksen. Oke, kita rubah adik-adik, ini kan 3X menjadi 3, X-nya kita jadikan min X aksen. Tambah 4, Y-nya kita jadikan Y aksen. Kurang 5 sama dengan 0. Jadi ini kan jadi min 3X aksen ditambah 4Y aksen kurang 5 sama dengan 0. Oke adik-adik, terakhir setelah adik-adik masukkan X aksennya, setelah jadi persamaan kayak gini, adik-adik rubah kembali menjadi X ya. Berarti hasil akhir refleksi terhadap sumbu Y. Jadi hasil akhir refleksi terhadap sumbu Y-nya X aksen adik-adik rubah menjadi X. Jadi min 3X, Y aksen adik-adik rubah jadi Y. Jadi min 3X tambah 4Y kurang 5. Ini adalah hasil refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan dilatasi. Lihat adik-adik, dilatasi 0,3 berarti K-nya 3. Oke adik-adik cari. X aksen sama dengan KX. Jadi X aksen sama dengan K-nya 3, 3X. Maka X sama dengan, jadi X aksen bagi 3, karena kan ini kali 3 kali X. Maka untuk cari nilai X aksen bagi 3. Ini X aja deh, X sama dengan X aksen bagi 3. Untuk Y aksen kan K kali Y, 3Y. Maka untuk cari Y saja tentunya Y aksen bagi 3. Oke, seperti itu adik-adik. Jadi X kita rubah jadi X aksen per 3, Y kita rubah jadi Y aksen per 3. Ini Y aksennya adik-adik. Oke. X yang mana, Y yang mana? Yang sudah kita refleksikan. Ini dilanjutkan. Berarti yang sudah direfleksi ini. Oke, kita tulis dulu yang hasil refleksi tadi. Min 3X tambah 4Y kurang 5. Kita ganti X-nya dengan X aksen per 3. X-nya ganti X aksen per 3. Y-nya ganti Y aksen per 3. Oke, seperti itu adik-adik. Jadi 3 ini kita coret. Oke, min kali X aksen, min X aksen 4 per 3 Y aksen kurang 5 sama dengan 0. Adik-adik, bilangan pecahan seperti ini jarang ditemui di opsen. Adik-adik lihat opsennya kan tidak ada pecahan. Ini supaya tidak pecahan adik-adik kali 3. Oke, supaya 3 ini hilang ya. Kalau dia ada 2 bilangan tuh adik-adik kali dengan KPK. Misal di sini per 5 ya. Jadi 3 dengan 5, 15 kalinya ya. Oke, adik-adik ini kita kali 3. Min X aksen kali 3, min 3X aksen ditambah 3 bagi 3 ini habis ya, jadi tinggal 4Y aksen kurang 5 kali 3, 15 sama dengan 0 kali 3, 0. Jadi hasil akhirnya min 3X aksen tambah 4Y aksen kurang 5. Terakhir yang aksennya kita hilangkan, sehingga terakhir X aksennya kita hilangkan ya, sehingga menjadi min 3X aksen jadi min 3X tambah 4Y aksen jadi 4Y kurang 15 sama dengan 0. Oke adik-adik, terakhir adik-adik lihat opsinya min 3X tambah 4Y kurang 15. Min 3X tambah 4Y kurang 15 sama dengan 0 ya, jawabannya C. Oke adik-adik, kita lihat soal yang keempat. Pada suatu data terdapat 21 bilangan positif. Kan adik-adik ya, positif berarti mulai dari 1 ya. Bilangan terbesar pada data tersebut 16. Jadi adik-adik kalau ada 21 data berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan sampai ke 21. Bilangan terbesarnya 16. Berarti bilangan terbesar adalah bilangan yang ke-21. Ini bilangannya 16. Oke adik-adik, median dari data 10. Adik-adik kita tahu kalau datanya 21, mediannya adalah urutan ke-11. Kenapa? 21 bagi 2 kan 10 lebih ya. Kalau datanya 20 bagi 2 kan 10. Jadi
10. Tapi kalau 21 berarti urutan yang ke-11, urutan ke-10, urutan ke-11, urutan ke-12 ya. Berarti dari 1 sampai ke 10 ini itu ada 10 data. Dari 12 sampai ke 21 ada 10 data. Ini ada 10 data ya Adik-adik. 10 data, ini juga 10 data dari 1 sampai 10. Oke Adik, katanya mediannya adalah 10, berarti data yang ke-11-nya 10. Oke, pertanyaannya adalah rata-rata terkecil ya. Kita tahu bahwa rumus rata-rata adalah jumlah nilai dibagi jumlah data. Oke Adik, jumlah nilainya kan belum ada nih. Jumlah datanya ada 21. Oke Adik, permintaannya adalah rata-rata terkecil. Kalau rata-rata terkecil, jumlah datanya, jumlah nilainya harus terkecil. Oke Adik, berarti kalau data ke-11-nya 10, itu sampai 10 nilainya di bawah 10. Tetapi karena permintaannya terkecil, angka terkecil bilangan positif itu kan 1. Jadi kita misalkan ini 1 semua. Karena yang paling kecil. Ya Dedek, jadi 1 dikali 10 ada 10. Jumlahnya 1 tambahkan sampai 10 kali. Oke Dedek, dari 12 ke 20 ini ada 9 data. Nilai terkecilnya 10. Kenapa? Karena boleh sama dengan 10 ya, yang data ke 12 ini, tapi tidak boleh kecil dari 10 dan tidak boleh besar dari 16. Berarti yang paling kecilnya adalah 10. 10 sebanyak 9 data. Karena data ke-12 sampai ke-20 ada 9 data. Jadi 10 kali 9. Yaitu 90 ya. Berarti ini 10 semua ya. Sampai data ke-20. Jadi jumlahnya 90. Jadi jumlah nilainya yaitu 10 tambah 10 tambah 90 tambah 16. Oke, kita tambahkan adik-adik. 10 tambah 10 tambah 90 adalah 110 tambah 16, 126. Oke, kita bagikan adik-adik. 126 bagi 21 ya adik-adik. 126 bagi 21. Kita coba 5 boleh ya. 21 kali 5 105 ya, masih kecil ya, belum sampai 126. Coba 21 dikali 6 ya, pas 126 ya adik-adik. Berarti 21 126 bagi 21 hasilnya 6 ya, atau 6,0. Jadi jawabannya rata-rata terkecil 6,0. Jawabannya C. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi KSN, Kompetisi Sains Nasional untuk bidang lomba matematika SMP. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.